Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nikmatus Solihah, NIM 2207016132. Saya di sini akan mempresentasikan mini riset komunitas Arus Pelangi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwasanya video ini hanya sebatas edukasi dan tidak bermaksud untuk membenarkan atau menyalahkan pihak tertentu dan juga menyalahkan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Semoga dapat menambah informasi pemirsa. Sebelum kita membahas tentang komunitas Arus Pelangi, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu LGBTQ. LGBTQ merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Lesbian merupakan seorang perempuan yang mencintai atau menyukai sesama perempuan, sedangkan gay merupakan seorang laki-laki yang menyukai dan mencintai sesama laki-laki. Lalu selanjutnya ada transgender yang merupakan orang yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Seperti contohnya ketika dia terlahir menjadi seorang perempuan, tetapi dia memaknai identitas gendernya menjadi seorang laki-laki. Sedangkan queer sendiri merupakan seorang yang tidak termasuk ke dalam heteroseksual, heteronormatif, atau biner gender, atau sama dengan tidak memiliki gender. Queer menganggap diri mereka bukanlah seorang perempuan dan juga bukan seorang laki-laki. Selanjutnya kita akan mengenal siapakah komunitas Arus Pelangi. Komunitas Arus Pelangi merupakan organisasi non-profit yang berdiri sejak 10 Maret 2006 dengan bentuk federasi yang berfokus membela hak-hak individu dan juga komunitas dengan SOGIS atau Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, dan Sex Karakteristik yang mana mereka saat ini masih tertindas di Indonesia. Saat ini komunitas Arus Pelangi memiliki 20 anggota organisasi yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Saat pertama kali berdiri, komunitas Arus Pelangi memiliki 11 anggota. Pada awalnya, banyak yang menolak gerakan ini, bahkan dari kawan-kawan mereka sesama gay dan transgender yang menganggap bahwa mengangkat isu seperti ini masih menjadi suatu hal yang tabu di Indonesia. Lalu kemudian langkah awal yang dilakukan komunitas Arus Pelangi yaitu mengadvokasi kasus pembunuhan Vera, seorang transpuan di Purwokerto. Dan hingga saat ini, komunitas ini terus fokus mengadvokasi kekerasan yang terjadi pada kaum LGBT. Selanjutnya kita akan mengenal siapakah penggagas dari komunitas Arus Pelangi. Penggagas dari komunitas ini adalah Yuli Rustinawati atau biasa dipanggil Iye sebagai sapaan akrabnya. Pada tahun 2016, Yuli menerima Felipa de Souza Award 2016 dari Outright International. Outright International adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia, terutama untuk kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Yuli lahir dan tumbuh besar di Jakarta dan memiliki 6 saudara kandung yang terdiri dari 1 saudara laki-laki dan 5 orang saudara perempuan. Dengan keadaan rumah yang didominasi oleh perempuan, Yuli sering diajarkan oleh kakak-kakak perempuannya untuk peduli terhadap penampilan. Kakak-kakaknya sering mengajaknya untuk memotong kuku dan keramas bersama. Meskipun begitu, ketika di luar rumah, Yuli malah senang berteman dengan laki-laki. Dengan teman laki-lakinya, Yuli kerap diajak bermain layang-layang, kelereng, kemah-kemahan, hingga diajak memanjat genting rumah. Mengenai hubungan romansa Yuli, dia mengaku pernah merasakan cinta monyet yang dialami oleh remaja pada umumnya. Tetapi dia juga mengaku bahwa terakhir berpacaran dengan laki-laki saat tahun 2008. Dan pengalaman pertama Yuli menyukai sesama perempuan adalah saat masa SMP atau SMA. Dia mengaku memiliki ketertarikan dengan gadis yang ada di kampung ibunya. Gadis tersebut merupakan anak yang berasal dari keluarga berada, memiliki rambut pendek keriting dan menaiki Vespa yang menurut Yuli memiliki kesan manis pada anak perempuan tersebut. Hingga pada saat kuliah dan mengikuti UKM Mapala, Yuli memutuskan untuk berpacaran dengan kakak tingkatnya yang juga mengikuti UKM yang sama. Dia menjalin hubungan tersebut sekitar 2-3 tahun. Di saat yang bersamaan, Yuli juga memiliki seorang pacar laki-laki.
Komunitas ini merupakan organisasi pertama yang mengangkat advokasi tentang isu LGBT, sehingga langkah awal kegiatan organisasi ini yaitu memberikan advokasi atas kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT. Selain itu, kantor dari Arus Pelangi juga menjadi rumah aman bagi kawan-kawan mereka yang terkena penggerebekan. Dan kegiatan saat ini yang dilakukan oleh komunitas Arus Pelangi adalah memberikan konsultasi psikologi dan membantu menyelesaikan kekerasan fisik, kekerasan verbal, kriminalisasi, diskriminasi gender, dan lain sebagainya. Komunitas Arus Pelangi memiliki 4 prioritas utama. Yang pertama yaitu menguatkan tata kelola dan well-being. Prioritas yang kedua yaitu pengorganisasian komunitas. Prioritas yang ketiga yaitu menguatkan dan merawat jaringan. Dan prioritas yang terakhir yaitu menjadi pusat pengetahuan SOGIS di Indonesia. Pada saat COVID-19, komunitas Arus Pelangi juga mendirikan rumah aman bagi kawan-kawan LGBT yang terdampak dan juga memberi bantuan kepada keluarga mereka yang berada di rumah. Perubahan yang telah mereka lakukan untuk kaum LGBT di Indonesia yaitu memberikan wadah bagi individu yang memiliki orientasi seksual yang berbeda untuk bergabung ke dalam komunitas ini. Tujuannya agar individu-individu tersebut mendapat pemahaman bila terjadi kekerasan dan apa yang harus mereka lakukan bila mengalami kekerasan tersebut. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat beberapa komunitas LGBT. Salah satunya adalah komunitas Arus Pelangi. Dalam perjalanannya, komunitas ini memberikan advokasi pada kelompok LGBT yang mengalami kekerasan. Lalu yang menjadi keterbatasan dari riset ini adalah karena kurangnya informasi terkait komunitas Arus Pelangi menyebabkan pembahasan kurang menyeluruh atau kurang spesifik. Hal ini disebabkan karena isu LGBT merupakan hal yang masih tabu bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.